Oke, baik. Silakan di-download dulu datanya, ya. Silakan di-download data yang akan kita gunakan untuk melakukan exploratory data analisis, ya. Kemudian, seperti biasa, kalian buka dulu Google Colab. Ya. Kalian buka Google Colab di kalian, ya. Misalkan notebook baru ini, ya. Kalau sudah pernah dibuat. Kalau sudah pernah dibuka, ini kalian buka Google Colab-nya terlebih dahulu. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, kemudian ini saya ambil dari ini. Ya, ini ya. Ini adalah materi di salah satu website tentang eh, exploratory data analysis. Ya. Ini disebutkan bahwa exploratory data analysis adalah proses yang menggambarkan data, ya, jadi mengeksplor gitu ya, baik dari statistik maupun secara visual. Kemudian, nah ini langkah-langkahnya ya. Nah, kita melihat datanya, jadi look at the data, ini proses untuk exploratory data analysis. Kemudian kita clean data. Clean itu misalnya tadi kalau ada data yang miss, ya gimana cara menghandlenya. Kalau ada data yang duplikat, gimana cara menghandlenya. Kalau ada data yang outlier, gimana cara menghandlenya. Kalau ada data yang tidak balance, terutama untuk kasus-kasus klasifikasi, ini gimana cara menghandlenya juga. Nah, itu yang disebut dengan proses cleaning data, ya, clean the data. Kemudian setelah itu membuat summary, ya, membuat apa namanya, kita bisa tahu, kita bisa dapat insight, misalnya datanya, distribusi datanya, kemudian menghitung kuantil datanya, kita bisa cek skewness data dan sebagainya. Kemudian nanti yang terakhir ada visualisasi data. Jadi kita memvisualisasikan data sebelum nanti data ini kita gunakan di model, ya. Makanya tahapan dari data pre-processing itu sampai kepada visualisasi data. Ya, dan visualisasi data nanti di pertemuan ketujuh, ya. Karena setelah UTS kita akan masuk ke algoritma, ya, ke model nanti akan digunakan, ya. Oke, tadi datasetnya sudah saya kasih ya tadi. Oke, datasetnya silakan kalian download dan yang ada apa namanya eh, laptop bisa digunakan. Ini seperti biasa langkah pertama kita import dulu library yang akan kita gunakan, ya. Ke, Ini kalian masuk ke Google Colab kalian dan di running, import library terlebih dahulu, library-library yang akan digunakan untuk proses exploratory data analisis ini. Ya, kalau sudah, tahap langkah berikutnya adalah kita melakukan datasetnya yang tadi sudah saya share di apa di Zoom, ya, itu kita panggil. Nah, cuma karena kita pakai Google Colab, sebelum kita panggil kita buat ini dulu, ya, apa namanya, supaya bisa diupload menggunakan perintah ini. Perintah yang ini di upload filenya di sini. Nah, ini choose file, ya, choose file. Kemudian tadi di download, taruhnya di sini tadi ya, nama filenya Haberman.
Oke, sudah dimasuk datanya. Kemudian kita tampilkan datanya ya, tampilkan datanya menggunakan perintah ini. Akan perintah ini nama data CSV-nya disesuaikan tadi ya Haberman. Haberman dot CSV kita running. Oke. Nah, langkah pertama di dalam exploratory data analysis adalah kita menampilkan data yang sudah kita panggil tersebut ya. Kita bisa menggunakan perintah head. Ya, ini di pertemuan yang lalu juga sudah ada yang menggunakan perintah head. Nah, maka dia akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini. Nih. Ini berarti ini data yang ada ya, data yang ada. Head ini akan menampilkan 5 data yang pertama. 5 data yang pertama ya, secara defaultnya. Ya. Kalau mau lebih, tinggal ditambahin misalnya 10. Ya. Maka dia akan menampilkan 10 data pertama. Ya, 10 data pertama. Kemudian kita juga bisa menampilkan data terakhir ya, menggunakan data dot tail. Ya. Kalau data terakhir, kalau tadi head itu data pertama, kalau tail data terakhir. Kalau terakhir menggunakan data tail. Ini juga sama, defaultnya 5 data. Kalau mau lebih, ini misalnya 15, tambahin 15. Maka dia akan menampilkan 15 data terakhir. Ya, itu yang tail. Kemudian berikutnya, kita juga bisa mengecek berapa jumlah kolom, berapa jumlah baris dari data yang kita punya dengan menggunakan perintah data save. Ya, data save. Nah, di sini terlihat ada 305 baris, ada 4 kolom, ada 4 kolom. Ya, dengan menggunakan data save ini, data dot save. Kemudian berikutnya kita bisa menggunakan data setelah data save, ya. Kita bisa menggunakan, kita bisa tahu juga eh, tipe-tipe data dan juga apakah ada data yang missing value atau tidak dari data yang kita punya. Ya, itu menggunakan data.info. Nah, kita lihat di sini ternyata ini tipe datanya semuanya integer ya, tipe datanya semua integer. Jadi berupa apa namanya? Numerik, bilangan bulat. Ya. Kemudian di sini tidak ada data yang missing value. Kenapa? Karena jumlah datanya kan di sini ada 305 baris. Ternyata semua 305 baris ini semuanya non null. Ya, semuanya non null. Non null artinya ada isinya. Kalau misalnya dia ada yang missing value, maka di sini misalnya cuma 300, berarti yang 5 itu dia nggak ada isinya. Nah, itu yang disebut dengan missing value. Ya, itu yang missing value. Kemudian kita juga bisa kemarin ya, kalau kita ingin tahu statistik deskriptifnya, kita bisa menggunakan bisa data.describe. Data.describe, maka ini kita akan tahu statistik deskriptifnya. Nah ini, ya. Ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Itu jumlah datanya, nilai rata-ratanya, nilai standar deviasinya, nilai minimum, nilai maksimum. Ini kuantil 1, ini kuantil 2, ini kuantil 3. Ya. Seperti itu. Ini adalah statistik deskriptifnya. Kita masuk ke yang tadi ya. Nah, ini sama. Nah, kemudian nih mengecek missing value. Nah, ini caranya kalau tadi eh, cuma kan tadi sebenarnya nggak ada missing value ya, tapi kalau misalnya kita mau lebih yakin, kita bisa menggunakan perintah ini.
Nah, ternyata missing value-nya nol di sini. Ini adalah kolomnya, kemudian ini jumlah missing value-nya. Jadi semuanya nol. Ya, ini terbukti di sini tuh. Angkanya sama semua. Ya. Ini untuk yang missing value. Oke, ini describe juga sudah. Kemudian, nah data yang tadi yang kita, ini ada description-nya ya. Data yang kita buat itu kan eh, walaupun nggak ada nama kolomnya, nama kolomnya gitu ya. Nah, tapi sebetulnya itu datanya terdiri dari data umur, ya, data umur, kemudian data eh, tahun, ya, kemudian data dia dia positif kena kena ini kanker kayaknya ya, ini positif kena kanker, kemudian statusnya, ini status survivalnya dia eh, s- setelah setelah dioperasi ya karena dia kanker ini tahun dia dilakukan operasi ya. Jadi ini umur umur pasien pada saat operasi, kemudian tahun dilakukan operasi, kemudian eh ini apa ya positif akseler ini sama status setelah dia 5 tahun operasi. Nah itu. Ya, cuma kan tadi belum ada ya, belum ada nama datanya, maka kita bisa buat, kita tambahkan nih. Kita tambahkan nama datanya itu menggunakan ini. Menggunakan ini. Ini kan sebelumnya kayak gini saja, nah ya tabelnya ya. Nah kayak gini. 530, 64, 1, 1, 1 gitu kan. Padahal itu ada nama, kita mau buat nih nama datanya yang tadi. Nama kolomnya, sorry, nama kolomnya kita buat. Maka kita bisa menggunakan perintah ini. Ini df-nya kita ganti dengan data ya. Oke. Oke, sekarang coba kita lihat apakah sudah berubah atau belum. Menggunakan data dot head lagi. Nah, sekarang udah berubah, udah ada nama kolomnya kan. Ini pasien age, berarti umur pasien, ini tahun apa dia operasinya ya, kemudian dia pada saat operasi dia umur berapa gitu ya. Kemudian ini apa ya positif auxiliary notes-nya tadi keterangannya di sini sih nggak begitu ini ya. Nah ini ya misalnya kayaknya kan karena terkait kanker gitu ya ada berapa jumlah lokasi kankernya yang terdetek gitu ya kayaknya. Kemudian ini survival statusnya tadi ya. Jadi dia setelah dioperasi itu berapa lama? Kalau dia 5 tahun setelah operasi itu masih bisa bertahan, maka dia eh, angkanya 1. Nah, kalau misalnya dia oh, setelah 5 tahun operasi ternyata dia sudah meninggal, itu angkanya 2. Nah ini untuk klasifikasi nih, ini untuk klasifikasi ya. Makanya ada yang disebut dengan kelas atributnya. Jadi survival status itu ada kelas atributnya. Oke ya, ini tadi sudah, ini juga sudah di F-shape. Nah, kemudian, nah ini untuk ngecek kalau untuk yang klasifikasi, kita bisa mengecek apakah jumlah distribusi kelasnya, ya, yang tadi ya, itu apa namanya seimbang atau tidak. Karena ini penting kalau untuk yang kelas klasifikasi ya, dengan menggunakan perintah value count. Ini kita ganti data, kemudian survival statusnya.
Survival status, value count, oke. Ini kita lihat datanya balance atau enggak. Nah, ternyata enggak balance ya. Ternyata enggak balance nih kawan. Yang nilainya dua itu tadi apa? Nilainya dua itu adalah pasien yang setelah 5 tahun dia meninggal dunia. Itu ada 81 orang. Kalau pasien yang setelah 5 tahun masih bisa bertahan, setelah 5 tahun operasi itu ada 224. Ini kan beda jauh ya, tidak balance gitu. Maka ini nanti harus dibalancing dulu kalau karena ini kasusnya klasifikasi. Nah, misalnya ya nggak beda jauh-jauh lah. Kalau di sini 200 nih harusnya di sini juga mungkin 220. Nah, itu masih wajar gitu ya. Jadi masih balance. Ini dari sini kita tahu tahu bahwa yang kelasnya ini nggak balance jumlahnya. Sini nanti harus ada proses balancing data dulu terlebih dahulu sebelum diproses. Nah, di sini disebutkan dataset is imbalance, gitu ya. Kemudian sini data yang survive itu hampir 3 kali ya tadi yang ini 224 hampir 3 kalinya dari eh, pasien yang meninggal setelah 5 tahun. Kemudian kita cek missing value-nya, kita cek missing value-nya pakai ini. Tapi tadi sudah ya kalau missing value nggak ada. Kita coba lagi ya. Missing value-nya sebenarnya udah nggak ada missing value tadi. Kita cek juga. Ini kita rubah. Kita- Oke, nah ini kan nggak ada nol nol semua. Dari setiap kolom nggak ada missing value. Kemudian tahap berikutnya adalah ini data info tadi juga sudah, data info ini sudah. Dibuat lagi data.info ini juga sudah tadi ya. Dari sini ketahuan bahwa datanya itu ini tidak ada missing value dan tipe datanya adalah tipe data integer semua ya. Kemarin kan sudah sampaikan ya tipe data itu ada integer, ada float, ada string. Ya. Kalau string itu untuk yang tulisan alfabet, kalau float itu untuk yang desimal yang ada koma-komanya, kalau integer ini untuk yang bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke data eh, eksploratorinya ya, masuk ke data preparation-nya. Di sini disebutkan kita ingin apa namanya membuat mapping di sini nih ya, membuat mapping. Jadi kalau misalnya eh, supaya bisa nanti di apa namanya di klasi di apa dibuat visualisasi ya supaya bisa dibuat visualisasi maka eh, yang tadinya kan sebenarnya survival statusnya itu sudah dalam bentuk angka ya. Satu, kalau satu kan tadi dia bertahan setelah 5 tahun. Nah itu berarti dianggap bagus gitu ya. Makanya di kita nanti mapping jadi satu itu yes, kalau yang dua itu no. Ya. Ini saya bisa buat mapping dulu. Ini kita ganti, dulu kita ganti. Oke, kemudian kalau kita mau tampilkan lagi, nah, kan jadi udah berubah di sini ya. Yes, yes, yes. No, no. Ini kalau no, tadi kan angka nih satu, satu, satu. Ini no dua gitu ya. Sudah dalam bentuk eh, kategori yang dalam bentuk kata. Kemudian berikutnya, nah ini tadi untuk
statistik deskriptif ya, atau general statistik. Ini kita bisa menggunakan describe ya. Tadi perintahnya describe. Data.describe. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau yang menggunakan describe ini hanya yang numerik aja karena ini dia kita ganti udah ganti yang ke bukan numerik, maka yang tampil di sini hanya yang numerik. Ya. Kalau yang di atas kita melakukan data describe juga nih. Ini semuanya ada karena ini masih dalam bentuk tadinya masih numerik ya sebelum dirubah. Tuh. Kemudian next stepnya. Nah, sekarang kita mau lihat statistika analisis untuk yang kelas ya, untuk yang kelasnya. Misalnya ini hanya untuk yang yes gitu ya. Kita ingin tahu yang yesnya ada berapa gitu ya, yang yesnya ada berapa. Maka kita buat untuk statistik hanya pasien yang bertahan lebih dari 5 tahun. Coba lihat. Oke. Nah, untuk pasien yang bertahan lebih dari 5 tahun, itu ternyata jumlahnya cuma 224, yang dari totalnya tadi 305. Ya. Yang bertahan lebih dari 5 tahun itu ternyata 224 saja. Ini statistiknya. Misalnya dari yang 224 itu rata-rata umurnya adalah 52 tahun. Ya. Kemudian rata-rata operasinya itu di tahun 62. Sebentar, ini saya baterainya sudah mau habis. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu untuk yang eh, pasien yang bertahan lebih dari 5 tahun. Bagaimana kalau pasien yang tidak bertahan lebih dari 5 tahun? Pasien yang setelah 5 tahun setelah operasi dia meninggal. Nah, bagaimana statistiknya? Nah, ini kita juga bisa buat, yaitu untuk yang no berarti ya. Kalau tadi kan yang yes. Statistiknya seperti apa? Nah, ini untuk statistik yang tidak bertahan ya setelah 5 tahun. Ya. Ada 81 data, kemudian ini rata-rata umurnya, ya. Yang tidak bertahan 53 tahun. Kalau yang bertahan justru lebih mudah ya, 52 tahun. Beda setahun antara yang bisa bertahan setelah 5 tahun dan yang tidak. Oke, kemudian, nah sekarang kita masuk ke eh, plotting datanya ya. So, kita masuk ke visualisasi ya. Kita udah mau mulai masuk ke visualisasi dengan pertama dengan menggunakan eh, distribusi distribusi plot. Ini ikan di sini. Sibolnya tadi sudah belum ya? Sibol. Oke, sibolnya sudah. Oke, sebentar. Script data.
Survival status. Nah, ini S-nya kecil ya. Nah, ini ya. Kalau di Python itu case sensitif. Maka kalau dia nggak sama, dia akan error. Survival status index age are in the column. Oke, ini juga sama. Ini harusnya pakai patient age. Patient age. Nah, oke ya. Jadi dari sini kelihatan ya. Jadi yang yang survival, yang banyak survival itu yang umurnya di sini nih antara 50 sampai 60 ya. Itu. Nih, kalau yang non survival yang meninggal dia kebanyakan di sini nih di umur 40 malah. Umur 40 malah banyak yang setelah 5 tahun dia meninggal ya. Ini eh, menggunakan diagram batang ya, menggunakan diagram batang. Kemudian kita menggunakan kalau dari sisi operasinya ya, waktu operasinya. Ini waktu operasinya kalau kita buatkan apa namanya grafiknya juga ini harus disesuaikan ya. Ini status kemudian ini kolomnya tadi operation year. Ini operation year. Operation year. Nah ya, ini untuk operation year distribusinya ternyata banyaknya di tahun 63-an ya sampai 64 gitu. Terus berikutnya adalah nah ini untuk yang positif auxiliary node. Positif auxiliary node kita tahu berapa jumlah auxiliary node-nya yang paling banyak bertahan itu yang berapa gitu ya. Kita sesuaikan. Kemudian kalau dari positif auxiliary node. Oke. Nah, ini ternyata eh, yang 0 sampai 4 ini ya.
Yang bertahan itu sampai 4. Kalau yang tidak bertahan ini sampai berapa nih? Ya, di sini nih yang banyak bertahan. Sini ya, jadi 4 dia 4 ya. Atau lebih kecil dari 4 itu yang bisa bertahan. Tapi kalau lebih dari 4 dia banyak yang meninggal gitu ya. Oke, kemudian ini kalau kita mau pakai CDF, CDF di sekitar 85 ke atas ya. Ini untuk kumulatif, kalau CDF ini untuk kumulatif, kumulatif distribution functionnya. Kemudian kita juga bisa mengecek outlier. Nah, ini mengecek outlier, ya ini mengecek outlier. Kita kita ini kan ya kalau pakai CDF-nya, cumulative distribution function. Ini tapi harus kita sesuaikan. Ini. Kemudian yang not tadi juga, sorry, Ando-nya mana ini? Rumpan, oke. Yang notes ini dia harusnya pakai ini, nama kolomnya ini ya, bukan not. Makanya harus diganti. Ini harus diganti. Mana lagi yang ada not? Ini juga. Kemudian, sudah ya. Kemudian ini karena dia pakai nampai, ini kita harus panggil. Nah di atas tadi belum manggil library nampai ya. Jadi harus kita import dulu nampainya. Port nampai SNP. Oke, oke ini sudah. Coba kita running. Oh ini masih ada salah. Oh ini. Terusnya S-nya kecil. Oke, kita running lagi. Gambarnya mana ini? Gambarnya nggak kelihatan. Ini gambarnya nggak kelihatan. Ini satu, sudah. Oh ini sorry. Ini kurang. PLT show-nya kurang. Baru grid-nya aja tadi ya. PLT harusnya ada PLT show. Kita running lagi. Oh, sama juga nggak nampak ya. Sebentar. Ini di manakah salahnya? 10. Ini yang nomor 4.
Ini RT grid. Oke, ini belum kelihatan ya. Nanti mungkin saya coba atik-atik lagi. Kemudian atau ini sini ditambahin. Oh, besar aja ini ya. Nggak naruh. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengecek outlier ya menggunakan box plot ini ya. Ini kalau kita mau mengecek ada outlier atau tidak, ini kita bisa menggunakan box plot. Survival status, age-nya tadi pakai perintahnya yang age itu adalah patient age ya. Yang age ini patient age. Dan pakai age saja. Ini pakai patient age. Kemudian yang ini file status year itu pakai operation year. Jadi operation year, operation years. Kemudian yang not, yang not itu pakainya positive auxiliary not, nih, auxiliary not ya. Kita ini. Oke, nah ini kelihatan. Ternyata yang ada outliernya itu yang ini, yang positif auxiliary node. Ya. Kalau yang operation year ini nggak ada outlier. Yang box plot juga yang edge ini juga nggak ada ya, patient edge ini nggak ada outlier juga. Yang ada outliernya di sini. Ini titik-titik di luar garis ini yang disebut dengan outlier. Nah, ini nanti yang harus di handling, yang harus di handling sebelum dimasukkan ke modelnya. Dimasukkan model ini data ini yang harus di handling. Berarti data yang positif auxiliary node ini ada outlier ya. Kemudian ini kayaknya kalau yang lain eh, nggak terlalu ini ya. Berarti kan tadi missing value sudah, apa namanya, outlier sudah, kemudian imbalance tadi juga udah ya, karena datanya kelihatan, datanya data yang tidak balance. Nah, yang juga kan bisa lihat korelasinya. Ini menggunakan heat map, ya korelasi menggunakan heat map. Ini scatter nih kayaknya nggak terlalu penting. Oke, ini kalau auxiliary sekarang kita lihat korelasi ya menggunakan heat map. Oh, sorry.
Kalau Nah, karena dia tadi sudah kita rubah ya untuk yang heat map, kan tadi sudah dirubah yang tadinya tulisan ini survival statusnya ini jadi yes or no kan ya. Maka eh, ini harus kita rubah lagi nih, harus kita rubah lagi, balikin dulu sebelum kita lakukan heat map ya. Ini kita rubah lagi karena kalau enggak dia error nih. Nih, would tidak dapat convert string to float katanya. Maka ini harusnya sebelum ke sini kita rubah dulu, kita balikin lagi. Jadi yang di sini adalah eh, ini yes-nya ya, yes. Berarti yang di sini adalah yes sama dengan satu, sedangkan yang di sini adalah no sama dengan dua. Nah, kita balikin lagi. Oke, baru setelah itu kita pakai heat map. Nah, kalau sudah dibalikin, dan kita bisa lihat korelasinya ya, korelasi masing-masing variabel. Misalnya ini pasien age, ya operation misalnya operation dengan patient age, operation year ini korelasinya 0,093. Ini korelasinya positif, tapi dia tidak kuat ya karena cuma 9%. Mana yang korelasinya positif dan kuat? Ini ternyata nggak ada yang kuat ya. Paling tinggi ini positif auxiliary node dengan survival status ini dia 29%. 29%. Tapi juga sebenarnya nggak begitu kuat ya positif. Karena kuat itu dikatakan kuat kalau lebih dari 60%. Itu korelasinya dikatakan kuat. Ya, jadi sudah selesai nih. Nah, bagaimana cara ini kan tadi ada outlier ya. Ini ada outlier, kemudian tadi ada imbalance tadi ya. Mana tadi ada yang imbalance. Nah, ini ada imbalance ya, imbalance di klasifikasinya, datanya kurang balance. Nah, nanti untuk mengatasinya ya, ada yang disebut dengan handling imbalance data. Nah, itu nanti kalian bisa eh, cek di apa namanya di channel YouTube saya di sini ya. Sini ada. Nah, di sini ya. Handling missing value ini ada. Oke, cara menghandle missing value. Nanti kalian bisa lihat. Ini saya nggak jelasin secara detail, tapi kan bisa lihat di sini. Nanti contoh datasetnya juga ada. Kemudian handling imbalance dataset. Tadi kan ya datasetnya nggak balance. Ya. Kemudian kalau nggak salah di sini juga ada how to handle outlier ya di data processing ini. Ini kalian bisa lihat di sini. Yang data visualisasi ini pertemuan minggu depan nih. Ya. Jadi yang ini tutorial ke-7, tutorial ke-8, tutorial ke-9. Silakan kalian lihat di YouTube saya. Nah, ini harus kalian lakukan nanti di tugas besar kalian. Kalau misalnya ternyata data kalian itu nggak balance, data kalian itu ada outliernya, data kalian ada handling. Tapi kalau missing value kayaknya nggak ada, karena di awal kan sudah ditetapin ya. Artinya harus ada isinya semua. Tapi yang memungkinkan, kalian harus cek dulu ada outlier atau tidak. Ngecek data outlier pakai apa? Pakai box plot tadi. Ya, dari box plot kelihatan ada yang outlier atau enggak. Kemudian kalau kasusnya klasifikasi harus dicek datanya imbalance atau enggak. Kalau datanya ternyata imbalance, harus di handling dulu ya, sebelum masuk ke modelnya. Nah, ini ada di sini. Nanti silakan kalian
eh, lihat ya di sini ya. Karena ini nanti harus kalian lakukan untuk tugas besar kalian. Oke, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan?